Informasi berikutnya, saudara, 3 penambang emas tewas usai terjebak dalam lubang galian tambang di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Korban terjebak usai air hujan masuk ke dalam lubang tambang. Tim SAR mengevakuasi 3 jenazah penambang emas yang terjebak di lubang galian tambang Desa Tatelu, Minahasa Utara. Korban diduga tewas akibat terjebak usai air hujan masuk ke lubang tambang. Sempitnya lubang tambang dan kedalaman yang mencapai 40 meter menjadi kendala. Dibutuhkan waktu selama 2 hari hingga bisa mengevakuasi ketiga jenazah itu. Kapan pengeringan air, ternyata korban masih ada material yang menumpuk di bagian tubuh korban sehingga proses evakuasi berjalan cukup lama. Dan puji syukur pukul 00.55 atau hampir jam 1 dini hari, korban kedua berhasil dievakuasi. Dan pada pukul 2:20, korban ketiga berhasil dievakuasi, itu pada tanggal 9 Desember 2024. Berdasarkan informasi, aktivitas penambangan dimulai pada Jumat 6 November pukul 10 WITA. Namun, sore hari hujan berintensitas tinggi turun di areal pertambangan. Korban terjebak lantaran air hujan masuk ke lubang tambang. Kini seluruh jenazah korban telah diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan informasinya, kita tersambung dengan Kepala Kantor SAR Manado, George M. Randang. Selamat petang, Pak George, dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Halo, selamat petang, Pak George. Halo, selamat petang. Baik, Pak George, Pak Ibrahim, ya. bisa dipastikan saat itu ketika 3 korban berhasil dievakuasi, tidak ada lagi korban yang terjebak di dalam lokasi tambang, Pak George? Baik, dapat kami sampaikan bahwa dalam operasi evakuasi, sesuai dengan data awal yang kami terima, mengacu dari laporan dari keluarga korban maupun dari pihak kepolisian, dalam hari ini Polsek Timembe dan dari Polsek wilayah atau Polres wilayah Air Madidi atau Minahasa Utara, bersinergi memberikan data bahwa memang betul hanya 3 orang yang terjebak di dalam lokasi pertambangan tersebut. Pak George, bisa diceritakan kepada kami, digambarkan seperti apa proses evakuasi saat itu? Kita lihat bersama di visual, bahu-membahu warga dan juga tim SAR ini ekstra keras untuk mengevakuasi korban. Jadi baik Pak Ibrahim, jadi dalam proses evakuasi ini memang betul ada sedikit keterlambatan dalam proses evakuasi karena mengingat kita tahu sama-sama di dalam lokasi pertambangan itu tentunya labil ya, dari konstruksi ataupun dari ketahanan struktur tanah itu sangat labil dan membahayakan tentunya bagi penambang-penambang yang ada di lokasi pertambangan karena daerah tersebut merupakan daerah pertambangan dan rekan-rekan yang melakukan aktivitas evakuasi baik dari Basarnas, dari pihak Polsek Dimembe maupun dari Koramil Dimembe dan dari masyarakat dalam hal ini para penambang-penambang lokal yang melakukan evakuasi itu berhati-hati tentunya berdasarkan hasil pendalaman kami melakukan asesmen dan benar-benar kami sangat berhati-hati dan memberikan arahan ataupun petunjuk kepada tim gabungan ini. Karena resikonya kita tahu sama-sama ancamannya bagi penolong itu bisa tertimbun. Sehingga proses evakuasi melakukan asesmen itu kami ada beberapa tahap dari mulai pengecekan kedalaman dilakukan bersama dengan penambang yang awal yang selamat. Yang kedua mulai memeriksa tentunya struktur dari bangunan ataupun rangka dari lokasi tambang. Yang ketiga setelah melakukan pengurangan debit air, ada tim kerja yang diarahkan oleh tentunya pelaksana operasi dalam hal ini kasih operasi dan rekan-rekan gabungan ya. Itu berapa kedalamannya, Pak George? Baik, untuk kedalaman kurang lebih 40 meter sesuai dengan informasi dari rekan-rekan penambang. 40 meter saat kejadian ada berapa penambang sebetulnya? Baik, dalam kronologis itu diinformasikan ada yang selamat itu lebih dari 3 waktu pada saat melakukan aktivitas pertambangan. Namun pada saat terjadi luapan air pada informasi kronologis mereka melakukan aktivitas dan terjadi
semacam banjir di dalam ruangan itu pas mulai dari awal, dari bawah lubang tambang. Mereka ada yang terjebak, ada juga yang berhasil menyelamatkan diri. Sehingga yang terjebak ini tidak bisa berbuat apa-apa sesuai dengan informasi yang selamat bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan karena space dari ruangan itu sangat terbatas. Ini yang membuat mereka terjebak. Oke, kondisi korban yang selamat bagaimana saat ini? Apakah lemas kondisinya atau seperti apa Pak George? Baik, tentunya dalam kondisi panik ya, mereka mengupayakan untuk evakuasi mandiri, melakukan penyedotan air ya untuk mengurangi debit air, tetapi tidak berhasil. Dan akhirnya melaporkan ke pihak Polsek di Membe dan Koramil serta pemerintah daerah, camat dan rekan-rekan sesama penambang. Setelah itu dikoordinasikan ke Basarnas sehingga kami langsung merespon dengan mengirimkan tim yang tentunya diharapkan tim yang mampu untuk bekerja di confined space, daerah-daerah terbatas dengan peralatan kami siapkan. Namun dari langkah-langkah pertama itu kami memahami dan koordinasi dengan korban yang selamat bahwa dia menyaksikan dan dia kondisinya stabil, sehat. Sehingga langkah operasi yang kita lakukan, kita melaksanakan asesmen dulu, memantau lokasi adakah daerah-daerah yang rawan lagi untuk terjadi longsor susulan ataupun ini. Sehingga kami benar-benar hati-hati dalam mengambil sikap, terutama dalam pertambangan. Sehingga korban secara bertahap, korban yang pertama, yang kedua dan ketiga berhasil dievakuasi. Ini di waktu-waktu itu, lokasi tambangnya safety tidak Pak Jos? Apakah ini termasuk tambang ilegal dikelola oleh warga? Sejak kapan ini beroperasinya Pak Jos? Baik, untuk pertambangan itu mungkin dari pihak tertentu ya yang akan menjelaskan. Kami dari Basarnas hanya konsentrasi ke proses evakuasi atau pencarian pertolongan. Dalam proses itu kami menerima informasi, kami berkoordinasi dengan instansi terkait, dan kami melakukan asesmen langkah-langkah antisipasi juga bagi tenaga penolong. Kami informasikan juga, jadi kami melakukan pertolongan pertama itu bersama dengan tim penambang lokal. Itu cukup alot karena memang resikonya sangat besar, dan berhasil semenjak diterima laporan di hari Sabtu, kami langsung aksi dan berhasil dievakuasi satu korban itu pada pukul 1:20 ya, di hari Minggu atau di tanggal 8 Desember 2004. Dan di tanggal 9 kami berhasil mengevakuasi di kurang lebih waktunya hampir bersamaan di jam 1:55 di tanggal 9. Dan korban ketiga kita berhasil mengevakuasi di jam 2:20 local time atau di seluruh korban 9 Desember. Berhasil dievakuasi ya. Dalam kondisi tentunya baik. Terima kasih Pak George M. Randang, Kakansar Manado, Sulawesi Utara telah menyampaikan bagaimana proses evakuasi 3 penambang di Sulawesi Utara. Terima kasih Pak George.